Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihat Diniyah yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darain amin ila angal. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, sallu alayya haitsuma kunta, bersolawatlah engkau kepadaku bagaimanapun keadaanmu, mau sedang tidur, sedang jalan, naik mobil, di pasar, di kebun, di sawah, di kantor, di toko, dimanapun. Fa inna sholatakum, sesungguhnya solawatmu, sesungguhnya solawat yang kau baca, tablughuni, akan sampai kepadaku pasti. Warada innallaha inna lillahi malaikatan, Allah Ta'ala itu punya malaikat. Yang malaikat ini sayyahina fil ardi, keliling, patroli. Kalau polisi patroli cari maling, ya. Kalau malaikat ada yang patroli, ada malaikat bagian patroli. Apa kerjanya malaikat ini? Yuballighunahu alaihi salatu wassalam salatan man yusalli alaihi min ummati. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan satu kesatuan malaikat, satu korps malaikat yang kerjaannya keliling nyari orang baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Begitu baca ditunggu sampai selesai dia baca, ditulis, kemudian sholawat itu disetorkan kepada Rasulullah SAW berupa kertas dengan nama dia, nama bapaknya, nama ibunya, berapa sholawat yang dibaca, sholawat apa yang dibaca, bagaimana cara bacanya, itu semua ada catatannya. Wah, dibaca sambil joget-joget, nggak ada itu catatannya itu. Ada semua catatannya. Annahu la yusallimu alaihi ahadun min ummatihi, sesungguhnya tidak ada seseorang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah daripada umatnya Rasulullah, illa kecuali raddallahi, Allah mengembalikan alaihi atas Nabi ruhahu syarifata, ruhnya yang mulia, hatta yuradda alaih, sehingga ruh dan jasadnya mengucapkan salam kepada orang tersebut. La, dikatakan qala Syekh Ibnu Hajar, ini Syekh Ibnu Hajar mengatakan, beliau dalam kitabnya Ad-Daril Mandud, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alaihi illa radallahu alaihi ruhahu syarifah hatta yuradda alaihi. Tidaklah seseorang itu mengucapkan salam kepada Rasulullah kecuali rohnya Rasulullah dikembalikan ke jasadnya, kemudian dibangunkan untuk menjawab salamnya umat yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang ahli sholawat, ada orang ahli sholawat yang dia punya bacaan sholawat pendek, tapi selalu dapat perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya gimana? As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada lagi beberapa, salah satunya itu. Terus ya sholawatnya dia seperti itu. Ada lagi barokah, sholawat ini barokah. Ada orang punya karomah gara-gara sholawat. Ada seorang ulama datang ke pinggir pantai mau nyebrang. Jadi mau dakwah di luar pulau, naik kapal laut,
Zaman dulu ini, ceritanya zaman dulu. Sampai di pinggir pantai, pinggir laut ada orang sedang jahit jaring. Sedang jahit jaring. Baca sholawat. Apa sholawatnya? Sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu alaihi wasallimu taslima. Kan fi'il amr itu kan di Al-Qur'an ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu dibaca. Akhirnya ditegur sama kiai ini, sama ulama ini ditegur, "Pak, salah sholawatnya sampean." Loh kok salah? Itu sighah amr, sholawatnya seharusnya sallallahu ala Muhammad. Oh enggak tahu, saya tahunya di Al-Quran begitu. Kan Al-Quran bacaannya begitu, sallu alaihi wasallimu taslim. Diajari mokong, tetap tidak, saya ikut Al-Quran. Wah ini definisi kembali kepada Al-Quran dan hadis. Pokok saya ikut Al-Quran. Sallallahu ala Muhammad kan tidak ada dalam Al-Quran. Adanya sallu alaihi wasallimu taslima. Wah taning belain mokong ini. Akhirnya gimana? Nah Habib ini tadi, anu kiai ini tadi, ulama ini tadi duduk, tasbihnya jatuh, tidak terasa. Ya duduk sedang omong-omongan ini, ngajari nelayan ini. Sudah naik kapal jalan. Sampai di tengah jalan dilihat nelayan ini lari di atas lautan. Hebat, lari di atas lautan. Sret, loncat ke kapal. Beb, tasbihnya ketinggalan. Oh iya, terima kasih. Habis balik lagi. Habib ini jerit, wes betul sholawatmu. Tidak salah. Kenapa? Ambil karomahnya itu, lihat karomahnya. Jadi menghasilkan karomah orang yang ahli salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sholawatnya kan kalau secara bahasa kan salah itu. Ya, kalau secara bahasa ya kan seharusnya sallallahu ala Muhammad. Nah, tapi karena memang rasa cintanya kepada Rasulullah, jadi sallu alaihi wasallimu taslim. Ya betul juga sih di Al-Qur'an kan tulisannya seperti itu. Tidak salah juga. Banyak orang awam ini kalau sudah kadung mokong betul. Yang repot kalau ngambil dari Al-Quran itu nama-nama. Kadang dikasih nama anaknya, ngambil nama dari mana? Dari Al-Quran. Siapa namanya? Syaitanir Rajim. Ambil dari Al-Quran. Ya tidak semua ya. Maka dikatakan waqad warada fis salam alaih mudha'afatu bisalami minallahi asyra marratin ala musallimi alaih kama warada fis salah. Sama orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah akan diganti salam 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjawab dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghifa anfu." Celaka, raghifa anfu ini adalah hidungnya terpotong. Raghifa anfu artinya kan orang paling jelek. Orang kalau hidungnya terpotong kan sudah kan kayak tengkorak, sudah habis hidungnya, habis terpotong. Berarti ini orang paling jelek. Orang paling jelek, orang pesek saja masih ganteng. Pesek yang penting punya hidung. Walaupun pesek, selama hidungnya masih ada, itu masih bagus. Sejelek-jeleknya orang yang hidungnya terpotong. Oh, hidungnya saya pesek, Beb. Punya hidung enggak? Punya. Berarti masih bagus. Apalagi yang hidungnya pesek. Orang yang hidungnya pesek ini umurnya lebih panjang. Kok bisa? Lubang hidungnya lebih besar. Iya. Jadi sedotan udaranya lebih banyak. Biasanya kalau yang mancung-mancung itu kan lubangnya lebih kecil, ya, sedotannya sedikit. Jadi jantungnya dapat udara sedikit. Yang pesek-pesek ini, ya, lubangnya besar-besar. Wah iya. Sekali sedot, masya Allah. Satrek norok kebi semuanya. Kebanyakan yang pesek-pesek ini panjang, kebanyakan saya lihat memang betul orang yang lubangnya besar, yang makanya orang Indonesia itu hidupnya lebih panjang daripada orang Arab saat ini. Di Arab itu banyak 50 mati, di Arab itu banyak 60 tidak sampai mati. Di Indonesia ini masih banyak orang tua-tua 70, 80, kakek, mbak, laki, perempuan masih banyak. Kenapa? Sedotannya itu banyak. Iya.
Kalau orang Arab ini kan hidungnya mancung, lubangnya kecil. Jadi sedotannya sedikit. Tidak banyak. Jadi dikatakan orang paling jelek, ragifa anfu, orang yang paling jelek kata Rasulullah ya, yang paling tidak beruntung adalah rajulin, seseorang dzukirtu, yang aku disebut indahu di sebelah dia, falam yusalli alayya, tapi tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Disebut namanya Rasulullah, tidak bersolawat. Ada orang baca sholawat, diem, tidak ikut baca sholawat. Walaupun sampean tidak baca, umpamanya itu baca maulid, beb, saya tidak baca karena saya dikasih kitab, ya setidaknya ada beberapa fasal ditambah sallallahu alaihi. Nah, ada begitu ya. Itu maksudnya biar sama-sama dapat pahalanya sholawat, yang baca dan yang mendengarkan. Man dzukirtu indahu, barang siapa aku disebut di sebelahnya, artinya di depan dia, di sanding dia, disebut aku, yakni sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khata'a sholata alayya, kemudian salah sholawatnya kepadaku. Nah, ini banyak kejadian zaman sekarang ini. Akhta'a tariqal jannah, maka orang tersebut jalannya ke surga salah. Artinya gimana? Diajak sholawatan, dia sholawatnya salah. Salah satunya gimana? Dengan joget-jogetan, kan banyak kadang. Oh iya, sholawat joget kok dangdutan. Kif. Padahal zaman saya masih kecil dulu ya, itu setiap langgar, setiap musola kan baca sholawat. Ada si awleng begini itu ada? Tidak ada, Pak. Pakai adab, pakai akhlak. Ini hadisnya. Ini hadis di Bukhari Muslim. Man dzukirtu indahu fa akhta'a salata alayya akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang aku sebut sebelahnya dia, kemudian dia salah sholawatnya kepadaku, maka salah jalannya ke surga. Kalau sudah salah jalannya ke surga, berarti kemana menujunya? Ke neraka. Kalau cuma bersenandung, senandung itu goyang gini-gini. Nah, ini nih, nah, seperti gini ini, ya. Ini namanya bersenandung. Ini tidak ada masalah. Malaikat pun berzikir seperti ini. Jadi sampai kalau zikir goyang-goyang begini, tidak masalah. Malaikat pun seperti itu. Malaikat seperti itu. Oh, mosok, beb. Udah percaya mati dulu dah. Dikit-dikit tidak percaya, dikit-dikit tidak percaya, dalil, matilah. Nah, kalau sudah mati nanti kan tahu semua kan ya. Kalau bersenandung, goyang begini, ada masalah. Yang paling ngetop itu apalagi zaman sekarang ini banyak sholawat, lagunya lagu dangdut. Wah, top ini sudah. Sholawat sampai tak kasih tahu ya, ada ilmu namanya ilmu al-arud, ilmu ketukan nada. Sholawat ini punya ketukan nada sendiri. Punya nada-nada sendiri, berbeda dengan lagu-lagu lain, berbeda. Sudah dibuat oleh para ulama dalam kitab Al-Arud, ilmu Al-Arud namanya, ilmu ketukan-ketukan nada. Ada. Jadi sholawat tuh nadanya modelnya kayak gini. Loh, kalau tukang hadroh sekarang, apa namanya, vokalis hadroh sekarang, tidak ngerti ilmu arud, yang penting suaranya enak, nyanyi, ada, makai dangdut jadi, Pak. Hatta musik dangdut, musik apa slow rock dimasukkan sholawat. Akhirnya gimana? Masuk dalam hadis ini, akhta'a tariqal jannah. Oh, apalagi sampai ya Allah, pernah. Alhamdulillah sekarang mungkin tidak ada sudah. Suatu grup majelis, masya Allah, ya kayak joget, apa namanya, joget apa itu, orkes itu. Kayak joget konser, wah sampai gini-gini, kif ada. Sholawat siapa yang ngajari ini? Wasak mursidnya lagi, mursidnya ada yang tukang baca sholawatnya yang pakai songkok cungkun-cungkun C. Ada tuh siapa namanya itu saya lupa. Ini tidak ditoleh sama Rasulullah seperti ini. Kenapa? Salah. Kan yang penting bersolawat, yang penting bersolawat. Mungkin karena beralasan. Banyak kalamul hak yuridul batil. Sampai sholat saja, sholat Allahu Akbar, boleh enggak gini-gini? Batal. Batal kepada Allah. Lalu memuji Rasulullah yang kesayangannya Allah, kira-kira Allah terima enggak? Lawang kepada Allah saja kita tidak boleh gerak, suruh diem. Terus kepada kesayangannya Allah, kecintaannya Allah,
sampai kayak orang kejinan, sampai kayak orang kesurupan, Allah terima enggak? Enggak terima. Saya pribadi kalau ada yang memuji saya di depan saya sambil joget-joget begitu, maka saya akan mengatakan, oh gila ini sudah, gila ini, bukan cinta tapi gila. Cinta itu tidak seperti itu. Cinta itu penuh dengan ketenangan. Itu bukan cinta, itu psikopat. Bukan cinta, itu psikopat ikut sholawatan. Akhirnya jadinya kayak gitu. Oh, sama yang ketua sholawatnya dibiarkan, kesian, takut dak sholawatan, takut kehilangan orang, orang. Naudzubillah. Sholawat ada aturan, ada adab, ada tata krama. Makanya sampean itu sama ulama kita ini dibikinkan maulid. Maulid itu tata cara bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ada tata caranya, ada kitabnya, dikumpulkan itu sholawat jadi dalailul khairat, dibikinkan maulid tiba, dibikinkan maulid habsyi, barzanji, dia ulami, dan beberapa burdah dan lain sebagainya. Itu supaya kita punya aturan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sahabat yang memuji Rasulullah saat Rasulullah masih hidup itu ada sahabat memuji Rasulullah masih hidup, di hadapannya Rasulullah. Tidak pakai joget-joget begitu, tidak pakai joget-joget itu. Ada itu syairnya panjang di Ibnu Hisham, sampai bertawassul natawassul ilallah bika, sampai kalimatnya seperti itu. Ini Rasulullah masih hidup, tidak ada joget-joget sampai kayak orang itu kejinan. Berarti ada orang yang tidak kena musik sedikit, ada. Jadi kalau ada orang dengar musik sedikit terus mau goyang, itu tolong diruqyah. Itu banyak jinnya itu. Iya, banyak jinnya. Jin ini kalau sudah kena musik sedikit, areok, Pak. Iya, areok. Sampean kalau kepingin tahu orang tuh full jin apa enggak, kasih musik. Musik apa saja, mau sholawat, mau rock and roll, mau dangdut, mau apa. Kalau langsung joget, ya, berarti di badannya banyak jinnya. Kenapa? Jin itu identik dengan musik, asyik dengan musik, asyik. Masih langsung atanda, Pak. Iya, makanya itu apa itu pencak silat itu, ya. Kenapa kok harus pakai musik? Pencak silat itu, kan pasti ada anunya apa? Tepong. Kenapa? Karena itu pakai jin. Pencak silat itu apa itu? Apa? Yang di sini itu apa? SPT, SPD, ya, SHT, itu pakai jin semua. Makanya dia harus pakai tepong. Ini kalau tidak ditepong tak jalan. Jin itu seperti itu. Jadi sampean itu kalau ikut sholawatan nih, Beb, rasanya mau aloncak, mau joget-joget, berarti Anda banyak jinnya. Lihat, banyak orang bersolawat, tapi 1-2 yang melakukan joget sampai kayak gitu. Kenapa? Karena yang lain tidak banyak jinnya, tidak banyak setannya. Maka jangan salah bersolawat ke Rasulullah sallallahu alaihi. Qala Rasulullah, aktsiru min sholati alayya yaumul jum'ah. Perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna sholatu ummati tu'radu ilayya. Karena hari Jumat itu selawatnya umatku disetorkan kepadaku fi kulli yaumin jum'ah, setiap hari Jumat. Ini kita malam Rebo sekarang. Nanti malam Jumat disetor di Majelis Al-Munawwir, baca maulid habsyi, ini yang hadir ini bacanya ini begini. Nanti malam Jumat disetorkan ke Kanjeng Nabi. Tapi kalau hari Jumatnya baca langsung di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini itu kalau malam Jumat anak-anak diharuskan baca burdah supaya dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini ya bukan untuk Rasulullah, untuk kita. Supaya kita dikenal oleh Rasulullah. Untuk mengenalkan diri kepada Rasulullah ya dengan sholawat. Kalau kepada Allah dengan sholat. Anda kepingin dikenal sama Allah, ya Allah tahu, kalau tahu semua tahu ya. Kalau kenal kan beda.
dikenal baik oleh Allah bisalah, dengan salat. 5 waktu istiqomah. Kenal Allah nanti, baik Allah. Loh kalau kepingin dikenal oleh Rasulullah, sholawat. Makanya orang Indonesia ini termasuk umatnya Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Apapun nyerakal, apapun sholawat, apapun marhaban. Sunat baca maulid, iya. Kawin maulid, apa boleh? 7 bulan maulid, 4 bulanan maulid. Oh, kalau bulan maulid ya pasti maulid lah, ya. Apa lagi? Hol bayi, nama bayi 40 hari, apanya mana? Selapan, selapan sholawat. Udah dikenal sama Rasulullah SAW. Sampai ada cerita Said Maliki dari Mekah mimpi Rasulullah seperti menunggu seseorang. Ditanya oleh Said Muhammad bin Abdul Maliki, ya Rasulullah, engkau menunggu siapa? Kata ya Rasulullah, saya juga menunggu jamaah dari Indonesia. Aku mencintainya dan mereka mencintaiku. Allah. Ya cuma zaman sekarang banyak dirusak sama orang Indonesianya sendiri. Karena kalau dulu sampai waktu baca sholawat di musola-musola ada sampai jugit-jugitan, sampai ring gila gitu ada. Enggak ada, tenang. Hatta anak kecil-kecil kalau jerit-jerit, reng-cerengan, kalau cuma mengeluarkan suara jerit-jerit, oh dari dulu udah ada masalah. Yang jadi masalah tuh jogetannya itu. Dari kecil kita sudah biasa baca diba. Akhir 20 tahun terakhir kita biasa baca Maulid Habsyi. Dicintai oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai dirusak. Makanya sholawat cara-cara yang terdahulu jangan dirusak. Pakai ini itu dan lain sebagainya. Fa'aqrabuhum minni manzilatan, yang kalian semua, mereka yang ahli baca sholawat ini, yang paling dekat makomnya kepadaku, aktsaruhum alayya sholah, yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Wali saja. Wali, ya. Kok ini ada kutub, ini ada aktob, dia ada autar. Itu karena banyaknya sholawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu alayya fi lailatul gharra wal yaumil azhar. Bersalawatlah engkau kepadaku di malam Jumat dan hari Jumat. Fayambagi, dianjurkan, an yuktsira min salati likulli mu'min. Kepada setiap mukmin dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dawamil awqat fi lailatul jum'ah wa yaumiha khususan, malam Jumat dan hari Jumat. Liyaj'ala assalamu alaihi ma'as salati faqad amara Allah bihima jami'an, karena sudah diperintah oleh Allah tentang salat dan salam sebagaimana hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi. Apa jawabannya Allah? Berbicara kepada Rasulullah, man shalla alaika shallaitu alaih. Barang siapa yang bersolawat kepadamu, aku akan bersolawat kepada orang itu. Man sallama alaika, barang siapa orang yang bersalam kepadamu, salamtu alaih, aku akan bersalam kepada orang itu. Gampang untuk menarik perhatiannya Allah, gampang. Kalau sampean merasa ditelantarkan oleh Allah, berarti kita terlalu goblok gitu aja dah ya. Karena untuk mendapatkan perhatiannya Allah sangat gampang, ndak sulit. Yang bagi dianjurkan menurut Habib Abdullah Al-Haddad, liman shalla wa sallam ala nabi, orang yang bersalawat dan bersalam kepada Nabi, wa yusallima ala alihi ba'dahu, juga bersalam dan bersalawat kepada keluarga Nabi setelah itu. Fa innahu, maka sesungguhnya Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam yuhibbu lahum dalika, sangat cinta, senang. Bukan Nabi tok yang dibacai sholawat, tapi keluarga ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waradat bihi, banyak hadis tentang masalah itu. Wa jaa fi ba'dal athar, dan ada sebagian kalam daripada ulama, juga dari para kalam sahabat diambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna sholata allati la yusalla fiha, sebuah sholawat yang di dalamnya tidak ada sholawat ala ali, atas keluarga Nabi, tusamma sholatul batra, dinamakan sholawat batra. Apa batra? Seperti hewan terputus ekornya, batra,
buntung. Namanya sholawat buntung itu adalah sholawat kepada Rasulullah, tapi tidak bersolawat kepada keluarga Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.